Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Kintandia Oktaviani, Adin Valesia Putri, Agnes Valeria Putri, dan Nadifa Zahra Pemarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai strategic decision dan profitability analysis, ABC dan customer loyalty. Strategi decision dan customer profitability analysis. Persaingan antar perusahaan saat ini semakin dinamis dan ketat. Untuk menghadapi kondisi tersebut, suatu perusahaan memerlukan cara handal yaitu manajemen strategik. Output dari manajemen strategik ini adalah pengambilan keputusan yang strategik. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses memilih suatu alternatif, cara bertindak dengan metode yang efisien sesuai dengan situasi. Keputusan strategik mempersonalkan apa yang dibuat untuk mencapai suatu tujuan. Konsep Customer Relationship Management atau CRM mengatakan daripada mencari produk maupun pelanggan baru, lebih baik bagi perusahaan untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan pelanggan yang sudah ada dan berusaha untuk menyediakan produk atau jasa apapun yang mereka inginkan. Namun, loyalitas pelanggan tidak dapat dijadikan fokus utama oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan pelanggan lama biasanya merugikan perusahaan karena semakin berani untuk bernegosiasi. Sehingga perusahaan harus melihat dari sisi lain selain loyalitas, yaitu profitabilitas. Tujuan Customer Profitability Analysis atau CPA yang pertama itu mengidentifikasi individu atau kelompok pelanggan yang diferensial mendorong profitabilitas secara keseluruhan. Yang kedua, mengembangkan strategi untuk memastikan bahwa pelanggan menerima tingkat sepadan perhatian dari organisasi. Dalam pelaksanaannya, CPA perlu didukung dengan menggunakan sistem Activity Based Costing atau ABC dan Customer Lifetime Value. Sistem ini akan memberikan analisis biaya secara lebih mendalam dan informasi lebih akurat mengenai harga pokok penjualan tiap tipe produk dan biaya pelayanan untuk masing-masing pelanggan. Analisis profitabilitas pelanggan dengan ABC. Activity Based costing adalah salah satu cara menghitung setiap biaya yang dikeluarkan pada masing-masing aktivitas dengan alokasi yang berbeda-beda pada setiap aktivitasnya. ABC lebih berfokus pada biaya pada produk yang bersumber dari proses selama produksi berlangsung. Sayangnya di Indonesia saat ini belum banyak perusahaan yang menerapkan metode activity based costing untuk menentukan harga suatu produk. Sehingga produk-produk yang berasal dari Indonesia kurang bisa bersaing terutama di pasar global. ABC membantu perusahaan untuk mengidentifikasi biaya yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan. Kali ini objek biaya yang dipakai adalah pelanggan. Aktivitas-aktivitas ini bergantung pada jumlah pelanggan yang dimiliki. Semakin banyak pelanggan, semakin tinggi biaya dan aktivitas tingkatan ini. Untuk memulai analisis profitabilitas, sebaiknya pelanggan dikelompokkan dahulu. Ada berbagai cara pengelompokan, misalnya berdasarkan jumlah penjualan yang terbesar, sedang, maupun yang terkecil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Agnes. Customer lifetime value adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan nilai dari pelanggan sebuah perusahaan. Next. Mengapa customer lifetime value penting? Kesalahan yang sering terjadi adalah perusahaan terlalu fokus untuk menemukan konsumen baru ketimbang merawat pelanggan yang sudah ada. Padahal, menurut penelitian dari buku Marketing Matrix, peluang bisnis untuk menjual ke calon pelanggan hanya berkisar antara 5-20%. Sedangkan probabilitas menjual ke pelanggan tetap bisa mencapai 60-70%. Next. Nah, di sini ada alasan mengapa customer lifetime value itu penting. Yang pertama, membantu mengoptimalkan strategi. Yang kedua, membantu menyasar target yang tepat. Yang ketiga, pengeluaran lebih minimalis. Yang keempat, meningkatkan loyalitas.
atas. Next. Cara menghitung customer lifetime. Dilanjutkan oleh Adin. Misalnya, jika saya membeli sembako di supermarket Indogrosir untuk keperluan warung, dengan rata-rata pembelian 250.000 selama 2 tahun. Contohnya 250.000 dikali 12 dikali 2 dibagi 6 juta itu sama dengan hasil CLV. Nilai yang didapatkan adalah 6 juta, itu adalah customer lifetime value Anda terhadap supermarket Indogrosir. Next. Cara meningkatkan customer lifetime. Yang pertama, melakukan segmentasi pada pelanggan. Yang kedua, membangun produk atau jasa yang mengkomplain. Yang mengkomplain produk atau jasa sebelumnya. Yang ketiga, memberikan diskon atau promo. Yang keempat, meningkatkan layanan kepada pelanggan. Jadi, saat perusahaan sudah memiliki informasi akurat tentang customer lifetime value, maka dipastikan perusahaan tersebut bisa meningkatkan penjualan dan menghemat anggaran customer acquisition cost mereka. Next. Jenis-jenis pelanggan. Next. Jenis-jenis pelanggan dibagi menjadi 4, yaitu pelanggan chip, pelanggan pasif, pelanggan savvy, dan pelanggan agresif. Yang pertama, pelanggan chip. Pelanggan chip biasanya tidak mau membayar mahal, yang menyebabkan margin perusahaan rendah. Tapi belum tentu akan rugi, karena mereka beranggapan tidak banyak hal yang dilakukan di perusahaan. Untuk menentukan untung dan rugi, maka dibutuhkan perhitungan profitabilitas pelanggan dengan menggunakan ABC. Yang kedua ada pelanggan pasif. Pelanggan pasif serupa dengan pelanggan chip, sama-sama mempunyai biaya pelayanan yang rendah. Namun bedanya perusahaan akan memiliki margin yang tinggi dari pelanggan ini. Pelanggan pasif bisa disebut sebagai pelanggan yang paling menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketiga ada pelanggan savvy. Pelanggan ini bisa merugikan perusahaan. Kenapa? Karena saat perusahaan mendapatkan margin yang tinggi, perusahaan harus mengeluarkan biaya pelayanan yang tinggi juga. Maka dari itu, jika tidak was-was akan merugikan perusahaan tersebut. Yang keempat ada pelanggan agresif. Pelanggan ini mempunyai biaya pelayanan yang tinggi, tetapi margin yang termasuk rendah, karena tampaknya akan merugikan suatu perusahaan. Penggolongan pelanggan berdasarkan profitabilitas dari cost to serve akan mewujudkan perusahaan untuk memahami gambaran pelanggan yang mereka miliki. Lalu perusahaan bisa mengambil keputusan yang tepat dalam memperjuangkan pelanggan tersebut. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Nadifa. Cara untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan. Ada 4. Yang pertama dengan cara memaksimalkan aktivitas dalam melayani pelanggan. Contohnya, jika pelanggan order dalam jumlah yang tidak sesuai dengan batch, maka pelanggan akan diarahkan untuk membeli sejumlah batch yang lain ataupun menambahkan. Kemudian akan diberikan diskon untuk mempengaruhi pelanggan agar sama-sama mendapatkan benefit. Jadi dua-duanya untung. Kedua, memiliki hubungan yang baik dengan pelanggan. Itu bertujuan untuk membujuk pelanggan agar untuk order lebih banyak nih. Entah itu produk atau jasa perusahaan kita. Yang ketiga, ada teliti dalam memberikan diskon dan hadiah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Tapi perlu juga pemilihan yang sama, di mana pelanggan dan perusahaan itu sama-sama untung nih. Nanti kalau misalnya kita beri diskon terus, jadi kitanya kan nggak untung. Terus yang keempat, ada activity-based costing atau ABC, menetapkan harga berdasarkan kegiatan. Perusahaan dapat memberikan berbagai macam pilihan harga yang didasarkan pada kegiatan tersebut. Contohnya saat ada orderan mendadak, tentu akan ada aktivitas tambahan, perlu dinaikkan harga produknya. Kalau mendadak misalnya kita nggak punya bahan baku ataupun kita nggak punya transportasi untuk mengantar barang tersebut atau jasanya, tentu kita perlu ada biaya tambahan kan, karena itu tidak masuk di jadwal ataupun mendadak lah istilahnya kan. Nah, itu bisa ditambahkan harganya. Hubungan profitabilitas dan loyalitas pelanggan. Menghubungkan profitabilitas dan loyalitas pelanggan menghasilkan 4 golongan.
Yang pertama, ada butterflies. Pelanggan yang memiliki loyalitas rendah namun profitabilitasnya tinggi bagi perusahaan. Sulit pelanggan ini untuk dirubah menjadi loyal, sehingga menjalin hubungan sangatlah sulit. Perusahaan harus memastikan bahwa pelanggan puas, lalu perusahaan juga mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi. Jadi pinter-pinter si perusahaan nih, gimana caranya membujuk si pelanggan. Yang kedua ada true friends. Pelanggan yang loyal dan menguntungkan bagi perusahaan. Fokus perusahaan adalah mempertahankan pelanggan jenis ini. Diharapkan perusahaan dapat membujuk pelanggan ini untuk memberi secara intensif. Komunikasi kontinu juga diperlukan, namun jangan selalu sering supaya pelanggannya nggak risih. Yang ketiga ada bare knuckles. Jenis pelanggan ini loyalitas namun nggak memberikan profitabilitas yang tinggi. Fokus perusahaan adalah mencari jalan untuk meningkatkan profitabilitas dari pelanggan ini. Apalagi pelanggan ini memiliki size of wallet yang besar. Mereka berani untuk merogoh kocek yang gede. Sebaliknya, jika kecil, maka perusahaan harus menetapkan kontrol biaya yang ketat terhadap pelanggan ini agar tidak merugi. Misalnya, mereka berani nih untuk beli barang yang mahal, tapi mereka belinya nggak dalam jumlah banyak. Nah, kitanya dari perusahaan harus pintar untuk mengemas produk agar mereka belinya banyak, sehingga kita dapat untung juga dari perusahaannya. Yang keempat ada strangers, pelanggan yang loyalitasnya dan profitabilitasnya rendah. Jenis pelanggan ini nggak perlu diperhatikan, karena biasanya pelanggan yang kayak gini itu susah untuk bangun hubungannya. Misalnya kayak mereka baru kenal si produk dan kayak mereka sudah punya image buruk dengan produk yang sebelumnya mereka gunakan. Nah, kita nggak perlu nih untuk menjalin hubungan lah dengan si strangers ini. Terima kasih. Apabila teman-teman punya pertanyaan, boleh kasih tahu kita. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.